Bab 141 Saya punya uang, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Yu Sitong berkata, tentu saja saya menyukainya, ponsel ini sangat cantik. Saat ini, mata orang lain berbinar ketika melihat ponsel ini, mereka bahkan tidak melihatnya. Sekarang saya tahu nilainya 3,5 juta, mata saya langsung berbeda. Ye Bufan berkata, jika kamu menyukainya, mintalah sepupumu membelikannya untukmu. Dia hanya setuju, dan paman ketiganya akan menjaminnya. Ya, mengapa aku melupakan ini? Dia Ouyang Duo berkata, sepupu, kapan kamu akan menyesuaikan model serupa untukku? Ouyang Duo benar-benar tercengang. Dia tidak mampu membeli ponsel seharga 3,5 juta bahkan jika dia kehilangan semua uangnya. Ye Bufan tersenyum dan berkata, sepupu Ouyang Duo, tidakkah kamu ingin menyesalinya? Paman ketigaku baru saja mengatakan bahwa sebagai sepupu, kamu harus memberikan hadiah kepada sepupumu. Yu Sitong melanjutkan, iya, begitu banyak orang sedang menonton di sini, sepupu, kamu harus menepati janjimu. Meskipun dia telah melihat betapa jeleknya Ouyang Duo, dia tidak pernah menyukai sepupu ini. Sebaliknya, dia ingin melampiaskan amarahnya pada Ye Bufan, jadi dia menolak untuk membiarkannya dia pergi. Ouyang Fei tahu bahwa Ouyang Duo tidak mampu membeli ponsel ini, jadi dia berkata, Xiao Tong, jangan mempermalukan sepupumu. Yu Sitong berkata, bagaimana ini bisa memalukan? Sepupuku jelas menyetujuinya secara pribadi. Baru saja, paman ketiga mengatakan bahwa meskipun sepupuku tidak membelinya, dia akan membelikannya untukku, kan? Ye Bufan lalu berkata, iya, aku baru saja mendengarnya, dan aku akan bersaksi kepada sepupuku. Kalimat ini membuatku tercekat. Wajah Ouyang Cheng memerah, dan dia berharap bisa menamparkan mulut putranya. Mengapa kamu begitu jahat ketika kamu hanya diam di sana? Sebaliknya, Ouyang Duo membenci Ye Bufan. Tanpa dia, hal seperti ini tidak akan terjadi. Mengapa dia menghabiskan 7 juta untuk membeli seorang lelaki tua dengan penampilan sederhana? Saat ini Ouyang De berbicara, oke, Xiao Duo hanya membuat lelucon, tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Ouyang Cheng buru-buru mengikuti, ya, kita semua adalah keluarga, itu hanya lelucon. Sitong ingin untuk mengatakan sesuatu yang lain, tetapi ditarik kembali oleh Ouyang Fei. Sekarang keluarga mereka adalah aliansi, dan tujuan mereka adalah untuk mendapatkan uang dari Ouyang Lan, bukan untuk menyebabkan perselisihan sipil. Kini kakak tertuanya memegang ponsel seharga 7 juta di tangannya, yang membuat mereka semakin berharap. Dia berpikir begitu, begitu pula orang lain. Melihat betapa kayanya Ouyang Lan, dia merasa sangat cemburu. Anda harus tahu bahwa kakak perempuan tertua ini adalah yang termiskin sebelumnya. Ouyang De adalah orang pertama yang berbicara, kakak, kamu sangat kaya sekarang. Apakah kamu sudah membawa kembali 10 juta yang kamu sebutkan sebelumnya? Ini, Ouyang Lan menatap Ye Bufan, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ye Bufan berkata, saya punya uang dan saya membawanya kembali. Semua orang di keluarga Ouyang tampak bahagia. Ouyang Zi berkata, saudaraku, menurutku 10 juta itu terlalu sedikit. Bagaimanapun, kami memiliki 4 saudara laki-laki dan perempuan. Masing-masing dari kita dapat 2 juta hingga 10 ribu. Sekarang kakak perempuan tertua hanya memiliki 7 juta untuk sebuah ponsel. Saya pikir kita saudara dan saudari juga harus mendapatkan lebih banyak manfaat. Petik 2. Ouyang Cheng menepis rasa malunya dan berkata, ya. Saya pikir saya membutuhkan setidaknya 20 juta. Petik 2. Saya baru saja membawa uang tunai 20 juta ketika saya kembali. Itu hanya di dalam mobil. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia berjalan keluar, dan yang lain mengikutinya, wajahnya penuh kegembiraan. Sesampainya di halaman, ia membuka bagasi Passat dan mengeluarkan 3 koper besar. Kemudian ia membuka pintu penumpang dan mengeluarkan 2 koper besar lagi. 5 koper diletakkan berdampingan di tanah. Dia membuka resletingnya satu persatu, dan di dalamnya ada uang kertas $100 yang rapi, bersinar memikat di bawah sinar matahari. Setelah melihat uang itu, semua orang di keluarga Ouyang tampak serakah, ingin mengambilnya sendiri.
Ye Bufan berkata, 5 koper ini berisi tepat 20 juta. Ouyang Dexi melangkah maju sambil tersenyum dan berkata, Xiao Fan, saya pikir kamu bisa menjanjikan sejak kamu masih kecil, dan pamanku benar tentang kamu. Ya, saya juga mengatakan bahwa Xiao Fan jelas merupakan yang paling menjanjikan di keluarga kami. Ouyang Cheng melangkah maju dan berkata, karena Xiao Fan telah membawa semua uang, mari kita membaginya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia mengambil sebuah koper, tetapi Ye Bufan menepis tangannya. Ekspresi wajah Ouyang Cheng berubah, Xiao Fan, apa maksudmu? Ye Bufan berkata dengan dingin, aku membawa uang itu kembali, tapi mengapa aku harus memberikannya padamu? Wajah Ouyang De menjadi gelap dan dia berkata, Xiao Fan, bibimu adalah mati, bagaimanapun juga, ini adalah nyawa manusia. Uang ini adalah apa yang ibumu janjikan sebagai kompensasi kepada kami. Apakah lebih dari 20 juta? Petik 2. Ouyang Zi melanjutkan, ya, 20 juta tidaklah banyak kompensasi. Tentu saja kamu pantas mendapatkannya. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Ye Bufan, kematian Ouyang Hui benar-benar tidak disengaja. Polisi telah menyelesaikan kasus ini dan melaporkan kasus tersebut ibu. Mengapa kami harus memberi kompensasi kepada Anda? Apakah maksud Anda jika seseorang di keluarga Anda meninggal, apakah Anda harus membayarnya kepada saudara-saudari lainnya? Kapan Tiongkok memiliki aturan seperti ini? Bagaimanapun, bibimu meninggal di rumahmu, kamu harus bertanggung jawab. Ye Bufan mencibir, bertanggung jawab? Itu bagus, kamu juga bisa pergi ke pengadilan untuk menuntut, atau kamu bisa melaporkan kasus ini ke Biro Keamanan Umum. Jika kita ditemukan bertanggung jawab, saya akan memberi Anda sebanyak yang Anda inginkan. Belum lagi 20 juta, bahkan 10-20 juta. Petik 2. Kamu. Ouyang De tahu bahwa dia salah. Mereka jelas-jelas menindas Ouyang Lan untuk berbicara dengan mudah. Bagaimana hal-hal dapat didiskusikan di atas meja? Ouyang Zi memutar matanya dan menoleh untuk melihat ke arah Ouyang Lan. Dia tahu bahwa Ye Bufan tidak mudah diajak bicara, tetapi dia, kakak perempuan tertuanya, mudah ditindas. Terlebih lagi, Ye Bufan sangat berbakti, jadi selama kakak perempuan tertua setuju, dia tidak akan bisa menolak. Kakak, lihat bagaimana kamu mendidik anak ini. Kami juga adalah orang yang lebih tua. Apakah kami punya aturan? Beri kami uang, kata Ouyang Cheng. Ya, saudari, kamu hanya punya lebih dari 7 juta untuk sebuah ponsel. Kamu tidak bisa melupakan saudara-saudaramu ketika kamu menjadi kaya. Tetua, menyebutkan kerabat kepadaku. Ye Bufan berkata dengan ekspresi marah, ketika ibuku datang untuk meminjam uang darimu ketika aku tidak mampu membayar biaya sekolah, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu adalah orang yang lebih tua dariku? Tanda tanya, mengangkat jarinya dan menunjuk ke hidung Ouyang De dan yang lainnya dan berkata, kamu tahu ibuku datang untuk meminjam uang dan bahkan tidak membuka pintu. Kamu, ibuku berdiri di depan rumahmu selama 3 jam, tapi 1.000 yuan terakhir dibeli oleh ibuku dari penjualan darah di rumah sakit. Kamu, ibuku diusir begitu dia memasuki pintu, dan dia bahkan terjatuh, kamu mengabaikanku, kasih sayang di matamu. Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu adalah orang yang lebih tua dariku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu berani mengatakannya. Xiao Fan, itu sudah lama sekali. Apa yang terjadi sebelumnya, tidak perlu disebutkan lagi. Bab 142 Peti Harta Karun Legendaris. Sudah lama sekali kan? Kalau begitu izinkan saya menceritakan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Ye Bufan menambahkan, ibuku sakit dan dirawat di rumah sakit setengah bulan yang lalu dan sudah dalam kondisi kritis. Saat itu, rumah sakit menginginkan 50.000 yuan untuk biaya rawat inap. Saya telah menelepon Anda. Apa yang Anda katakan di telepon? Anda mendengar bahwa saya ingin meminjam uang, jadi Anda segera menutup telepon, dan yang paling keterlaluan adalah kamu yang menyuruhku menunggu. Mendengarkan teguran keras putranya, Ouyang Lan merasakan sakit hidung dan menangis. Dia tidak menyangka putranya itu akan menderita begitu banyak keluhan selama dia sakit. Ouyang De dan yang lainnya tersipu dan tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat.
Ye Bufan melanjutkan, saya selalu membalas kebaikan dengan kebaikan dan balas dendam dengan kebencian. Jika Anda sedikit lebih baik kepada ibu dan anak kami saat itu, tidak masalah jika saya memberi Anda uang hari ini, tetapi Anda tidak melakukannya. Jadi meskipun saya punya uang, saya tidak akan pernah memberikan uang apapun kepada serigala bermata putih. Saat itu, deru motor terdengar, dan sebuah sedan Santana melaju ke halaman. Seorang lelaki tua berusia 60-an keluar dari mobil. Dia adalah si Jianying, kepala sekolah lama di sekolah menengah Kabupaten Wufeng. Dia berkata, Xiao Fan, kamu menelepon saya dan mengatakan bahwa seseorang ingin menyumbang ke sekolah. Apakah ini benar? Tentu saja benar. Sayalah yang menyumbang. Ye Bufan dengan antusias melangkah maju dan meraih tangan si Jianying. Tangan, kepala sekolah lama, ketika saya tidak bisa membayar biaya sekolah ketika saya masih di sekolah, Anda memberi saya pembebasan 2.000 yuan. Sekarang saya membalas budi dan menyumbangkan 20 juta yuan ke sekolah. Kamu tidak bercanda. Benar, Kabupaten Wufeng tidak kaya, dan investasinya di bidang pendidikan bahkan lebih terbatas. Si Jianying baru-baru ini khawatir dengan gedung sekolah yang bobrok, jadi dia bergegas ketika Ye Bufan mengatakan seseorang memberikan sumbangan. Dia tidak pernah menyangka bahwa muridnya sendirilah yang menyumbangkan uang, dan mereka menyumbangkan sebanyak 20 juta yuan sekaligus. Ye Bufan menoleh ke belakang dan menunjuk ke 5 koper di tanah dan berkata, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Uangnya sudah disiapkan. Sekarang saya akan membantu Anda memasukkannya ke dalam mobil. Menutup resleting ke 5 koper, Yu Sitong juga berlari untuk membantu, dan mereka berdua memasukkan koper itu ke dalam Santana milik si Jianying. Xiao Fan, terima kasih. Atas nama semua guru dan siswa sekolah menengah Kabupaten Wufeng, terima kasih. Si Jianying berkata bahwa dia hendak membungkuk untuk mengucapkan terima kasih, tetapi Ye Bufan buru-buru menangkapnya. Kepala sekolah lama, tidak perlu berterima kasih. Kamu dapat membawa uang itu sesegera mungkin, dan ingatlah untuk mengunci mobil. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia memasukkan si Jianying ke dalam mobil dan melihat Santana pergi. Baru kemudian Ouyang De dan yang lainnya kembali sadar. Kamu bajingan kecil, kamu benar-benar menyumbangkan uang kami. Petik 2. 20 juta, itu 20 juta, 20 juta kami. Petik 2. Ouyang De dan yang lainnya tidak tahan dengan rangsangan seperti ini. Mereka semua menghentakkan kaki dan memukul dada sambil mengumpat. Ouyang Cheng berkata kepada Ouyang Lan, kakak, dia menyumbangkan begitu banyak uang sia-sia. Orang luar, apakah kamu tidak tahu cara menjaga dirimu sendiri? Baru saja mendengar tuduhan Ye Bufan, Ouyang Lan sangat kecewa dengan orang-orang ini. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Xiao Fan menghasilkan semua uang. Itu tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya tidak bisa mengendalikannya. Ouyang Cheng berbalik lagi, menunjuk ke arah Ye Bufan dan berteriak, kamu serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih. Kamu lupa bahwa keluarga Ouyang kami membesarkanmu, dan kamu lebih suka menyumbangkan uang itu daripada memberikannya kepada kami. Kamu benar-benar tidak berperasaan. Mengerti? Beraninya kamu mengatakan bahwa keluargamu, Ouyang, membesarkanku. Hanya ada satu orang yang membesarkanku, dan itu adalah ibuku, Ouyang Lan. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Ye Bufan mencibir, tidak bisa dikatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan itu. Saat aku berumur 8 tahun, Ouyang Duo melemparkan tas sekolahku ke dalam air. Aku menamparnya, tapi kamu menamparku begitu keras hingga aku berdarah. Di antara kalian anggota keluarga Ouyang, siapa yang tidak pernah memukul atau menyebut saya bajingan sejak saya masih kecil? Jika Anda harus berbicara tentang kenangan yang tersisa kepada saya sebelumnya, itu semua adalah kebencian. Untunglah saya tidak menyelesaikan masalah dengan Anda. Anda sebenarnya ingin meminta uang kepada saya. Kamu boleh punya uang jika kamu mau, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau sekarang. Baiklah, jika ada dari kalian semua yang bisa menunjukkan satu kebaikan kalian kepadaku, aku, Ye Bufan, maka aku akan membalasmu 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat.
Semua orang yang hadir terdiam sesaat. Meskipun mereka berusaha keras untuk mengingatnya, yang terlintas di benak mereka adalah bagaimana mereka menindas bocah liar ini saat itu. Mereka benar-benar tidak dapat mengingat manfaat sedikit pun. Kamu tidak ingat? Apa kalian tidak mengingat? Akan tetapi aku, Ye Bufan selalu mengingat satu kebaikan sekecil apapun. Ye Bufan berkata sambil membuka pasat lagi dan mengeluarkan koper lain. Setelah membukanya, masih ada koin Cina yang rapi di dalamnya. Dia melihat ke arah Ouyang Fei dan putrinya dan berkata, "Bibi kedua, ibuku datang untuk meminjam uang saat itu. Meskipun Anda tidak meminjam 1 sen pun, Xiao Tong diam-diam memberi saya 500 yuan uang pribadi. 500 yuan dulu, sekarang saya akan mengembalikan 5 juta. Dan apapun yang terjadi pada Xiao Tong di masa depan, biayanya akan saya tanggung." Ouyang Fei tertegun, dan kemudian dia menarik Yu Sitong dengan penuh semangat. "Dasar gadis sialan, kenapa kamu tidak memberi lebih banyak uang pada kakakmu saat itu?" Petik 2. Saat ini, dia sangat gembira sekaligus menyesal. Jika putrinya memberi Ye Bufan 5.000 yuan saat itu, dengan kemurahan hati Ye Bufan, bukankah dia akan memiliki 50 juta yuan dan tiba-tiba menjadi multi-jutawan? Yu Sitong merasa dianiaya. Berkata, "Bagaimana saya bisa punya uang sebanyak itu? Hanya itu yang saya punya." Petik 2. Lupakan saja, jangan bicara tentang masa lalu. Ayo kumpulkan uang kita dulu. Petik 2. Ouyang Fei mengambil koper itu sambil tersenyum dan tiba-tiba mendapat 5 juta, yang membuatnya tersenyum lebar. Wajah ketiga saudara laki-laki Ouyang tiba-tiba menjadi sangat jelek, termasuk Ouyang De dan Ouyang San. Kata Ouyang De dengan wajah dingin. "Ouyang Lan, karena kamu tidak baik, kamu tidak bisa menyalahkanku karena tidak adil. Hari ini kita harus menyelesaikan rekeningnya." Ouyang Lan berkata dengan terkejut, "Akun apa yang harus aku selesaikan denganmu? Ketika saya meminjam uang saat itu, Anda tidak meminjamkan saya 1 sen pun." Petik 2. Ye Bufan mencibir dan berkata, "Mungkin hati nurani mereka sudah tercerahkan, merasa bahwa ibuku rela putus sekolah dan memilih bekerja guna mendukung dan membiayai mereka sampai lulus sekolah, dan kemudian membantu mereka mencari pekerjaan yang layak serta membiayai untuk menikahi istri, sehingga ibuku rela menjual diri Anda kepada bajingan Jiang Shaotian itu. Apakah kamu akan membalas kebaikan ibuku?" "Bukan itu yang kubicarakan." Ouyang De berkata dengan tatapan galak, "Katakan padaku, bagaimana keluargamu tiba-tiba menjadi kaya? Mengapa Anda tiba-tiba punya banyak uang?" Ouyang Lan berkata dengan terkejut, "Xiao Fan mendapatkan semua uang ini. Apakah ada masalah?" Petik 2. Ouyang De berkata, "Masalah besarnya adalah, apakah dia mendapatkannya? Dia belum lulus kuliah, bagaimana dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Karena Anda memiliki kemampuan itu, mengapa Anda tidak menghasilkan uang lebih awal dan sekarang Anda tiba-tiba kaya?" Petik 2. Ini, Ouyang Lan tidak tahu persis bagaimana Ye Bufan menghasilkan uang, dan terdiam beberapa saat. Ye Bufan berkata, "Apakah cara saya menghasilkan uang ada hubungannya denganmu? Siapa kamu? Apakah layak untuk dilaporkan kepada Anda?" "Tentu saja." Ouyang Zi berkata, "Aku sudah lama mendengar bahwa ketika nenekmu masih hidup, dia memiliki kotak harta karun di tangannya, yang berisi harta yang diwariskan oleh nenek moyang kita bahwa legenda itu benar adanya." Ouyang Cheng mengambil 2 langkah ke depan, menunjuk ke hidung Ouyang Lan dan berkata, "Pantas saja kamu menduduki ibuku dan tidak membiarkan saudara-saudara kita datang ke pintu. Ternyata itu untuk mendapatkan properti keluarga Ouyang kita." Ouyang Lan tampak bingung dan melambaikan tangannya berulang kali, berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Di mana peti harta karun di rumah kita? Lagi pula, saat ibuku sakit kritis, kamu menjauh dariku. Kapan aku melarang mengizinkanmu datang ke rumahku?" Petik 2. Bab 143, masih bisakah aku memiliki wajah? Ouyang Cheng berteriak, "Ouyang Lan, apa maksudmu dengan ini? Bukankah maksudmu kami bersaudara tidak berbakti? Ibu sakit dan kamu tidak ingin melihatnya. Jelas kamu yang menghentikan kami untuk masuk." Ouyang De berkata, "Pantas saja saat aku memintamu meninggalkan rumah tua itu,
kamu bahkan tidak mengeluarkan kentut sedikit pun, dan kamu pergi begitu saja. Ternyata kamu merampas harta yang diwariskan oleh nenek moyang keluarga Ouyang kita. Petik 2. Ouyang Duo berkata, Bibi, kamu benar-benar licik, kamu mengambilnya. Harta keluarga Ouyang kami telah disembunyikan selama 3 tahun, dan baru sekarang ekor rubah muncul tiba-tiba mati. Saya kira dia pasti telah menemukan rahasia keluarga Anda, dan Anda khawatir rahasianya akan bocor. Ouyang De berkata, Ouyang Lan, kamu mungkin tidak tahu, anak kecil kami. Da sekarang adalah Direktur Stasiun Keamanan Publik. Masih terlambat bagimu untuk mengaku atas inisiatifmu sendiri. Jika tidak, ketika Xiaoda kembali, kamu akan dikirim ke penjara. Hanya karena kamu dan bajingan ini mengambil begitu banyak uang dari keluarga kami, kamu pasti akan dimasukkan ke dalam penjara. Duduklah di bawah dan kenakan. Saat dia berkata ini, dia tampak bangga. Putranya, Ouyang Da, menjadi direktur stasiun keamanan kemarin, yang juga merupakan andalan terbesarnya. Orang-orang ini berbicara dengan gembira satu sama lain, tetapi Ouyang Fei baru saja memenangkan 5 juta dan berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu, Ouyang Lan difitnah oleh orang-orang dengan senjata dan meriam ini. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. Ketika ibu saya sakit, orang-orang ini tidak menginginkan siapapun dan uang, jadi mereka semua bersembunyi jauh, meninggalkan ibu saya sendirian. Sekarang dia melihat keluarganya kaya, dia buru-buru menuduhnya mengingini harta warisan ibunya. Selain halaman tua ini, dia bahkan tidak punya koin. Ouyang Zi berkata dengan bangga, Kakak, apakah kamu tersinggung oleh kami? Sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dialah yang menyarankan peti harta karun itu. Menurutnya, Ouyang Lan dan Ye Bufan pasti mendapatkannya, jika tidak, tidak akan ada alasan untuk menjadi kaya secara tiba-tiba. Bajingan, kalian semua bajingan. Menghadapi saudara-saudari dekat ini, Ouyang Lan sangat sedih. Ouyang De berkata, Saudari, tidak heran kami bersaudara, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kamu jelas-jelas mengambil kekayaan keluarga Ouyang kami dan lebih suka menyumbangkan 20 juta yuan daripada memberi kami 1 sen. Sekarang kami tidak bisa, saya hanya bisa ambil kembali barang-barangku. Kata Ouyang Lan, kamu berbicara omong kosong. Di mana peti harta karun di rumah Ouyang? Setelah ibuku meninggal, hanya ada rumah tua ini dan tidak ada yang lain. Bisakah kamu mempercayai kebohonganmu? Ouyang Zi berkata, kamu adalah penjual roti, dan dia adalah murid yang miskin. Mengapa kamu menjadi begitu kaya jika kamu tidak mendapatkan properti keluarga Ouyang kami? Ouyang San menunjuk pada cincin 3 warna fortune, Luxu dan Shou di tangan Ouyang Lan dan berkata, jika kamu masih tidak mengakuinya, menurutku cincin batu permata itu pasti peninggalan nenekku, dan kalung batu permata di lehermu pasti peninggalan nenek moyang keluarga Ouyang. Hal-hal baik yang terjadi. Kamu, Ouyang Lan marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia telah melakukan begitu banyak untuk orang-orang ini saat itu, tetapi dia tidak menyangka akan digigit kembali hari ini. Bu, jangan marah, serahkan padaku. Ye Bufan segera membantu Ouyang Lan duduk di kursi di sebelahnya. Dia berbalik dan Ouyang San berkata dengan bangga lagi, cepat dan serahkan permata leluhur keluarga Ouyang. Nenek berjanji padaku saat itu bahwa barang-barang ini akan menjadi mas kawinku. Ye Bufan berkata, apakah kamu yakin nenek memberitahumu? Tentu saja, nenek juga menunjukkan kepadaku hal-hal ini saat itu. Aku ingat dengan jelas, 3 cincin batu permata dan seuntai kalung batu permata, yang dikenakan bibiku. San berkata sambil melayang menuju Ouyang Lan, dengan keserakahan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Dia dianggap sebagai pekerja kantoran dengan penghasilan bagus di Kabupaten Wufeng, jadi dia secara alami mengenali sifat luar biasa dari kalung dan cincin ini dalam sekejap. Ouyang Zi menindaklanjuti dan berkata, ya, saya juga mendengar dari ibu saya bahwa saya harus menyerahkan perhiasan ini kepada satu-satunya cucu perempuan saya, Xiao Shan kami. Kalian benar-benar berani mengatakan apapun.
Beberapa klik menampilkan antarmuka berita tentang pengembangan rangkaian batu permata Fu Lu Shou oleh grup Qin. Dia mengangkatnya di depannya dan berkata, perhatikan baik-baik, cincin Fu Lu Shou dan kalung permata Fu Lu Shou ini adalah produk baru yang baru dikembangkan kurang dari setengah bulan yang lalu. Kapan nenek memberitahumu? Kamu kapan kamu melihatnya lagi? Mungkinkah aku memimpikanmu baru-baru ini? Petik 2. Ini. Petik 2. Ouyang San dan putrinya tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya ingin mendapatkan kalung dan cincin itu, tetapi mereka tidak mengharapkan ini. Dua hal adalah produk baru. Tapi Ouyang San sangat licik dan dengan cepat berkata, siapa yang bisa membuktikan bahwa apa yang dikembangkan grup Qin adalah apa yang dikenakan bibiku di tangannya, mungkin itu hanya gaya yang mirip. Bagaimanapun, inilah yang nenekku tinggalkan untukku, dan itu harus diberikan kepadaku. Aku melepasnya. Ye Bufan menatapnya dengan dingin, apakah kamu masih memiliki rasa malu? Ye Bufan, menurutmu siapa yang tidak tahu malu? Kualifikasi apa yang kamu miliki? Omong kosong. Pah. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Bufan menamparkan wajahnya dengan mulutnya dan menjatuhkan Ouyang San. Semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka Ye Bufan, yang telah diintimidasi oleh mereka, kini menjadi begitu kuat hingga dia akan menjangkau dan memukul seseorang. Tamparan itu begitu keras sehingga pipinya tidak hanya bengkak, tetapi bahkan bulu mata palsunya pun ikut terkikis. Dia bangkit dari tanah, menunjuk ke arah Ye Bufan dan berteriak, kamu bajingan, beraninya kamu memukulku. Petik 2. Petik 2. Pah! Ye Bufan mengangkat tangannya dan memukul mundur Ouyang San lagi. Kamu bajingan, beraninya kamu memukul putriku. Kata Ouyang Zi, mengambil tongkat kayu dan bergegas menuju Ye Bufan dengan agresif. Mengikuti di belakangnya adalah Ouyang Duo. Anak ini awalnya tidak berpendidikan dan seorang gangster jalanan yang menganggur. Melihat Ye Bufan tiba-tiba menjadi kaya, dia sangat cemburu sehingga dia bergegas maju dengan tinjunya yang melambai. Ouyang Zi melambaikan tongkat kayu di tangannya dan memukul kepala Ye Bufan dengan kejam. Namun, setelah dia memukulnya di tengah jalan, dia tiba-tiba menemukan bahwa tongkat kayu itu berhenti bergerak dan dipegang erat di tangan Ye Bufan. Dia mencoba yang terbaik untuk mengambilnya kembali, tetapi menemukan bahwa tongkat kayu itu seolah-olah dijepit oleh tang besi, tidak bergerak. Kemudian kaki besar Ye Bufan tiba-tiba muncul di depan perut bagian bawahnya dan menendangnya menjauh. Ouyang Duo mengandalkan bantuan keluarganya dan menindas Ye Bufan dari masa kanak-kanak hingga dewasa, yang memberinya ilusi bahwa Ye Bufan mudah ditindas. Namun sebelum tinjunya mengenai wajah Ye Bufan, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba muncul di hadapannya, menamparkan wajahnya dengan dua mulut besar, lalu menendangnya pergi. Setelah membersihkan kedua orang itu, Ye Bufan memandang semua orang dengan ekspresi dingin dan berkata, mulai hari ini, siapapun yang berani menyebutku Ye Bufan bajingan akan dihukum dengan tongkat ini. Memutarnya dengan lembut. Tongkat kayu yang awalnya sangat keras itu patah sedikit demi sedikit dan langsung berubah menjadi serbuk gergaji di tanah. Bab 144. Aku melihatmu di kebun binatang. Saat ini, semua orang di keluarga Ouyang terkejut. Mereka selalu terbiasa menindas Ye Bufan, dan terbiasa dengan sikap tunduknya. Ouyang Cheng dan Ouyang Duo bangkit dari tanah. Mereka merasa sangat kuat sehingga mereka tidak lagi berani melangkah maju. Ayah dan anak tersebut hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menginjak Ye Bufan dan berbagi keuntungan nantinya, namun tanpa disangka mereka dipukuli seperti anjing. Yu Sitong berdiri di belakang Ouyang Fei dan diam-diam mengacungkan jempolnya. Ouyang San berteriak, liar. Ye Bufan, kamu berani memukulku, pacarku tidak akan pernah melepaskanmu. Dia biasa memarahimu bajingan, tapi memikirkan kejadian tadi, dia buru-buru berteriak lagi di tengah dari omelan menelannya kembali. Namun, dia menemukan pacar laki-laki kaya baru-baru ini, Chen Feng dari Kabupaten Wufeng. Chen Feng sendiri tidak terlalu hebat, kuncinya adalah ayahnya, Chen Haizu, adalah manajer umum Pengcheng Group, dan Pengcheng Group adalah industri di bawah keluarga Gu. Seperti kata pepatah, budak sama besarnya dengan tuannya.
Keluarga Gu adalah raksasa di seluruh provinsi Jiangnan, apalagi di tempat kecil seperti Kabupaten Wufeng. Mengandalkan aura keluarga Gu, Chen Haizu dan putranya akan mampu melakukan apapun, dan mereka akan memberikan 3 penghormatan kepada ayah dan anak mereka terlepas dari apakah mereka benar atau salah. Ouyang San sebagian besar mewarisi garis keturunan keluarga Ouyang. Penampilannya sangat mirip dengan Ouyang Lan. Dia sebenarnya cantik, jadi sekilas dia diperhatikan oleh Chen Feng. Sekarang dia diberi pelajaran oleh Ye Bufan dan segera memindahkan Chen Feng keluar. Tapi Ye Bufan tidak mau memperhatikan orang sekecil itu, dan berkata, "Demi ibuku, aku tidak akan mempersulitmu hari ini. Keluar dari sini." Tetapi, ini adalah rumah leluhur keluarga Ouyang kami. Ye Bufan berkata, "Saat nenekku meninggal, dia sudah memberikan rumah ini kepada ibuku. Sekarang, bahkan rumah itu atas nama ibuku. Apa hubungannya denganmu? Keluar dari sini." Dia tidak lagi keberatan dengan penampilannya. Dia benar-benar putus dengan orang-orang ini dan tidak berniat membiarkan ibunya berhubungan dengan mereka lagi. Serigala bermata putih seperti ini tidak bisa diberi makan dengan cukup, dan Ouyang Lan lah yang akan menderita jika dia terus berjuang. Orang-orang ini melihat ke rumah tua itu dan menyadari bahwa rumah itu akan segera direlokasi. Perkiraan awal biaya relokasi adalah 5 hingga 6 juta. Dan setelah semua kerja keras hari ini, dia hanya mendapat pukulan, jadi tentu saja dia tidak akan mau menerimanya. Tapi melihat Ye Bufan dengan mata dingin, orang-orang ini sangat ketakutan. Saat itu terdengar suara motor, lalu 2 kendaraan off-road melaju dan berhenti di halaman rumah tua di tengah suara rem yang keras. Setelah kendaraan berhenti, 7 atau 8 gangster bertato melompat keluar, dipimpin oleh seorang pria kuat yang tingginya lebih dari 1,90 meter. Pria ini berumur sekitar 30 tahun, tinggi dan kuat, dengan kulit gelap. Setelah melihat orang ini, Ouyang Duo tiba-tiba menjadi percaya diri, menunjuk ke arah Ye Bufan dan berteriak, "Nak, jangan berpikir itu akan menjadi masalah besar hanya karena kamu mengetahuinya beberapa detik. Ini adalah Kabupaten Wufeng, bukan sebuah tempat di mana kamu bisa berlari liar." Setelah dia selesai berbicara, dia berkata. Dia berlari ke arah saudara Hei dengan wajah tersanjung dan berkata dengan hormat, "Saudara Xiong, kamu di sini." Orang lain di keluarga Ouyang juga sangat bersemangat. Mereka bekerja keras untuk rencana hari ini dan membuat beberapa rencana satu demi satu. Pertama, dia mencoba menyenangkan Ouyang Lan untuk mengasingkan hubungan ibu anak mereka, dan kemudian dia menggunakan peti harta karun leluhur untuk memerasnya. Ketika pemerasan gagal, dia menggunakan kartu truf terakhirnya, perampokan. Orang-orang di depan saya ini semuanya direkrut oleh Ouyang Duo dan berasal dari Kamar Dagang Wuhu. Kalau bicara Kamar Dagang Wuhu, semua orang di Kabupaten Wufeng mengetahuinya. Meski namanya Kamar Dagang, mereka tidak menjual produk apapun. Mereka melakukan bisnis seperti rentenir, penagihan utang, dan penggusuran paksa bagi pengembang. Terus terang, ini adalah organisasi bawah tanah yang menyamar sebagai Kamar Dagang. Presidennya bernama Tang Jian. Dikatakan bahwa dia adalah seorang master dan mengendalikan ratusan gangster berani macam-macam dengannya. Nama pria kulit hitam besar itu adalah Hei Xiong. Dia telah berlatih bajikuan dan serangannya sangat ganas. Keluarga Ouyang menghubungi beruang hitam melalui Ouyang Duo dan mengatakan bahwa Ouyang Lan dan putranya telah menggelapkan harta keluarga Ouyang. Selama mereka bisa mendapatkan harta itu kembali, setiap orang akan mendapat setengah keuntungan. Sekalipun mereka tidak bisa mendapatkannya kembali, keluarga Ouyang bersedia membayar 100.000 yuan sebagai kerja keras. Kamar Dagang 5 Danau terlibat dalam bisnis semacam ini, dan beruang hitam tentu saja tidak akan menolak hal-hal baik yang datang kepadanya. Dia baru saja menerima pesan dari Ouyang Duo, dan segera bergegas bersama 7 atau 8 bawahannya. Dikelilingi oleh semua orang, dia galak dan sombong, dengan kesan seperti kakak laki-laki. Dia melirik ke arah Ye Bufan dan putranya, dan berkata kepada Ouyang Duo. "Apakah ini 2 orang yang kamu bicarakan?" Kemudian dia melanjutkan. Dia berteriak kepada Ye Bufan, "Nak, jika kamu bijaksana, tolong serahkan harta dan uangmu, jika tidak,
kamu akan mendapat masalah ketika saudara Xiong mengambil tindakan dan akan terlambat untuk menyesal. Dan berkata, Ouyang Lan, apakah Anda melihat itu? Saudara Xiong adalah orang-orang dari kamar dagang Wuhu. Anda telah berada di Kabupaten Wufeng selama bertahun-tahun dan tidak tahu tentang kamar dagang Wuhu. Demi kepentingan Ouyang keluarga, saya menyarankan Anda untuk mengambil uang itu sesegera mungkin. Jangan mempertaruhkan hidup Anda dengan uang. Lebih baik memiliki bunga kehidupan. Melihat situasi ini, Ouyang Lan menjadi gugup dan marah. Dia dibesarkan di Kabupaten Wufeng dan tentu tahu nama kamar dagang Wuhu. Dia meraih tangan Ye Bufan dan berkata, "Nak, bagaimana kalau kita memberi mereka uang? Kita tidak boleh menyinggung perasaan orang-orang ini. Bu, kamu pergi ke kamar untuk istirahat dulu, dan aku akan mengurusnya di sini." Melihat senyum percaya diri di wajahnya, Ouyang Lan merasa lega, tetapi masih berkata, "Nak, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Jangan khawatir, sekelompok ikan kecil dan udang tidak dapat membuat gelombang apapun." Ye Bufan setelah mengatakan itu, dia mengirim Ouyang Lan ke kamar dan menutup pintu di belakangnya. Melihat dia berbalik, Ouyang De berkata dengan bangga, "Ye Bufan, biar ku beritahu, tidak ada gunanya bersembunyi hari ini. Serahkan 50 juta secepatnya, atau kamu akan menderita." 50 juta benar-benar sebesar singa. Bukalah. Ye Bufan mencibir, "Bagaimana jika saya tidak membayar?" Beruang hitam berkata, "Perkenalkan diri Anda, saya beruang hitam dari kamar dagang Wuhu. Anda pasti pernah mendengar nama saya." Dia menyombongkan diri sangat populer di Kabupaten Wufeng. Jika Anda terkenal, selama Anda menyebutkan nama Anda, orang lain pasti akan mengambil uang itu dengan patuh. Ye Bufan tersenyum tipis, "Beruang hitam, aku tidak hanya mendengar tentangmu, tapi aku juga pernah melihatmu di kebun binatang. Kamu, nak, kamu sedang mencari kematian." Beruang hitam di kebun binatang, dia melambaikan tangannya, berteriak kepada orang-orang di belakangnya, "Pertama lumpuhkan tangan dan kaki anak ini, dan lihat apakah dia masih sombong." Cakarnya terbuka, mengelilingi Ye Bufan. Anggota keluarga Ouyang memiliki cibiran di wajah mereka dan berdiri dengan bangga menonton pertunjukan tersebut. Menurut pendapat mereka, meskipun Ye Bufan memiliki beberapa keterampilan, dia tidak akan pernah menjadi lawan beruang hitam. Jika kamu membuat marah beruang hitam, kamu pasti akan mati. Bab 145 Kamar Dagang 5 Danau. Beruang hitam tidak memperhatikan Ye Bufan, yang memiliki lengan dan kaki kurus. Setelah memberi perintah, dia mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, mengeluarkan korek api dan bersiap untuk merokok dengan indah, lalu memasak anak ini. Namun ia tidak menyangka sebelum ia sempat menyalakan rokok di tangannya, ia mendengar teriakan dan kedelapan pria itu terjatuh ke tanah dalam hitungan detik. Ekspresi beruang hitam langsung berubah. Dia membawa serta semua elit kamar dagang 5 danau. Mereka biasanya pandai bertarung, tapi sekarang mereka bahkan tidak bisa memblokir gerakan lawan. Dia melemparkan rokok di tangannya ke tanah dan berkata dengan dingin, "Pantas saja kamu begitu sombong, dia tetaplah seorang master." Ye Bufan berkata dengan ringan, "Saya bukan seorang master, tapi saya bisa menangani kucing dan anjing seperti itu kamu. Nak, meskipun kamu dia memiliki beberapa kemampuan, tetapi dia kurang beruntung. Hari ini dia bertemu denganku, beruang hitam." Kata beruang hitam, merobek bajunya, memperlihatkan otot-ototnya yang keriput, dan kemudian melambaikan kedua tangannya yang seukuran kaserole, dan berkata, "Biarkan aku melakukannya hari ini. Lihat betapa hebatnya master sejati." Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba muncul di depan Ye Bufan dan menghantamnya dengan tubuh besarnya. "Bajikuan, tetaplah di gunung." Beruang hitam, yang tinggi dan kuat, memiliki keunggulan fisik bawaan, dan dia mahir dalam bajikuan dan telah mencapai level awal Huangji. Seperti kata pepatah, Tai Chi bisa menstabilkan dunia dalam sastra, dan Baji bisa menstabilkan dunia dalam seni bela diri. Tishan Kou adalah jurus paling mematikan di bajikuan. Saat ia berlatih di hari kerja, jurus ini cukup untuk mematahkan pohon kecil sebesar mangkuk. Melihat beruang hitam mengambil tindakan, semua orang di keluarga Ouyang sangat bersemangat.
Beruang hitam terkenal di Kabupaten Wufeng karena kemampuannya bertarung. Sejak bergabung dengan Kamar Dagang Wuhu, Tang Jian, kepala keluarga, tidak pernah membuat bergerak. Tidak peduli karakter sulit apa yang dia temui, dia akan segera menghadapinya selama dia mengambil tindakan. Apalagi beruang hitam itu kejam dan memiliki temperamen yang buruk, selama dia mengambil tindakan, lawannya akan dilumpuhkan atau bahkan mati. Hal ini membuat mereka sangat bersemangat, berpikir bahwa Ye Bufan akhirnya akan menanggung akibatnya. Tubuh besar beruang hitam itu semakin mendekat ke Ye Bufan. Melihat lawannya tidak punya waktu untuk menghindar, senyuman kejam muncul di sudut mulutnya. Selama dia terkena penyangga gunungnya, batu besar sekalipun akan pecah menjadi dua bagian. Lalu terdengar suara teredam, dan bahu beruang hitam itu menghantam dada Ye Bufan dengan kuat. Semuanya berjalan sesuai harapan, satu-satunya perbedaan adalah hasilnya. Setelah beruang hitam menghantam Ye Bufan, rasanya seperti menabrak gunung besar, dan itu adalah gunung yang tidak bisa diguncang sama sekali. Bahunya, yang bersandar pada gunung dan mampu mematahkan pohon-pohon kecil sekalipun, tidak mampu berbuat apa-apa kepada pihak lain, sebaliknya, ia merasakan semburan rasa sakit yang hebat. Segera setelah itu, tubuh besarnya terbang ke udara di bawah kekuatan guncangan yang sangat besar, terbang mundur 6 atau 7 meter, dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, menyebabkan kepulan asap dan debu. Semua orang di keluarga Ouyang yang sedang menunggu untuk melihat pertunjukan bagus langsung membuka mulut mereka dan bola mata mereka hancur. Mereka tidak pernah menyangka bahwa beruang hitam sekuat Ye Bufan tidak bisa menjadi lawannya. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Beruang hitam menutupi bahunya yang sakit dan menatap Ye Bufan, yang tidak bergerak sama sekali, dengan ketakutan di matanya. Dampak yang dia buat begitu kuat sehingga pihak lain bahkan tidak bisa bergerak. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Ye Bufan. Seorang pejuang yang baru saja memasuki kelas Huang berani menantangnya. Ini tidak berbeda dengan cacing tanah legendaris yang mengguncang pohon besar. Nak, jika kamu mencoba lagi, aku tidak percaya aku tidak bisa memukulmu sampai mati. Kegagalan ini tidak hanya gagal meyakinkan si beruang hitam, tapi malah membangkitkan keganasan di dalam hatinya. Orang ini bangkit dari tanah, mengganti bahunya, menggunakan penyangga gunung lagi, dan terjatuh dengan keras. Ye Bufan mengerutkan kening. Dia tidak punya waktu untuk terus bermain dengan pria besar ini. Hanya terdengar suara yang tajam, dan telapak tangan Ye Bufan menamparkan wajah beruang hitam dengan kuat, dan tamparan ini membuatnya terbang sejauh 7 atau 8 meter. Meski beruang hitam itu berkulit kasar dan berdaging tebal, pukulan ini tetap membuatnya pusing. Dia berbalik 2 kali di tanah sebelum menemukan arah Ye Bufan. Wah, kamu sedang mencari kematian. Dia bergegas lagi, tapi hanya beberapa langkah keluar, dia ditendang di bagian perut. Kali ini dia ditendang ke tanah, dan dia berjuang beberapa kali tetapi tidak bisa bangun. Ye Bufan mengangkat kakinya dan menginjak dadanya, dan berkata dengan suara dingin, beraninya kamu datang kepadaku dan meminta uang begitu saja. Kamu, beruang hitam ingin melawan, tetapi kaki Ye Bufan seperti gunung besar, menekannya sampai mati, tidak bisa bergerak sama sekali. Nak, tolong lepaskan aku secepatnya. Aku dari Kamar Dagang Wuhu. Kamu tidak boleh menyinggung perasaanku. Saat presidenku datang, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memotong tubuhnya berkeping-keping. Pendukungnya pindah. Setelah mendengar ini, Ouyang dan orang lain yang awalnya gugup dengan cepat menjadi tenang. Meskipun Ye Bufan mengalahkan beruang hitam, lalu kenapa? Di belakang beruang hitam ada Kamar Dagang 5 Danau, dan sekarang dia dalam masalah besar. Tang Jian, Presiden Kamar Dagang Wuhu, mengendalikan seluruh dunia bawah tanah di Kabupaten Wufeng. Dia adalah kaisar lokal di sini dan memiliki pendukung di kota Jiangnan. Menurut legenda, Tang Jian masih merupakan master yang sangat kuat. Jika dia menyinggung Kamar Dagang 5 Danau, Ye Bufan ditakdirkan untuk tidak beruntung. Baiklah kalau begitu, telepon presidenmu sekarang, saya akan menunggunya di sini. Sebagai pewaris sekte pengobatan kuno, ahli Suanji, dan ahli kultivasi,
bagaimana Ye Bufan bisa menganggap serius gangster kecil ini. Namun, dia suka menyelesaikan masalahnya sekaligus, jadi dia mengangkat kakinya dan melepaskan beruang hitam itu dan memintanya untuk menelepon seseorang. Beruang hitam bangkit dari tanah, mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia menutup telepon. Dia berbalik dan menunjuk ke arah Ye Bufan dan berteriak, "Nak, Presiden kita akan segera datang. Kamu sudah mati." Keluarga Ouyang orang-orang merasa bersemangat. Tang Jian, Presiden Kamar Dagang Lima Danau, biasanya adalah tokoh tingkat tinggi. Mereka tidak dapat melihatnya atau mengundangnya. Bahkan jika mereka membayar komisi yang besar kali ini, mereka hanya dapat mempekerjakan karakter kecil seperti beruang hitam. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ye Bufan, yang sedang mencari kematian, secara langsung menyinggung Kamar Dagang Lima Danau dan membuat marah Presiden Tang Jian. Ini benar-benar mencari jalan kematian. Ye Bufan tidak peduli, dia menarik kursi dan duduk, menyilangkan kaki, mengeluarkan ponselnya, dan dengan santai menelusuri video pendek tertentu. 5 menit kemudian, belasan kendaraan off-road menyerbu halaman rumah tua itu. Untung saja cukup luas dan tidak terkesan ramai meski ada banyak orang di dalamnya. Setelah kendaraan diparkir, beruang hitam segera berlari ke depan dan membuka pintu Hummer pertama dengan ekspresi hormat, dan menyambut seorang pemuda berusia 30-an dari dalam. Pria ini mengenakan jas, kacamata hitam, dan sepatu kulit, dan dia terlihat seperti kakak laki-laki di masyarakat. Di belakangnya, 70 atau 80 gangster bergegas turun, semuanya memegang belati dan pipa baja di tangan mereka, wajah mereka dipenuhi niat membunuh. Tampak seperti dewa yang mengancam. Seolah-olah mereka telah melihat penyelamat, semua orang di keluarga Ouyang maju dengan wajah tersanjung. Wajah tua Ouyang berubah menjadi senyuman krisan, dan dia berkata dengan hormat, "Presiden Tang, selamat datang di rumah saya yang sederhana." Bahkan melihatnya, dia meliriknya, menoleh ke beruang hitam dan berkata, "Apa yang terjadi? Siapa yang tidak berani memberi kita wajah Kamar Dagang Lima Danau?" "Presiden, orang itu, dia baru saja memukuli saya dan saudara-saudara kita, dan memintaku untuk meneleponnya. Kamu hanya tidak menganggap serius Kamar Dagang kami ketika kamu menelepon kami." Beruang hitam berkata dan menunjuk ke belakang, dan terkejut saat mengetahui bahwa meskipun begitu banyak orang yang datang, Ye Bufan sepertinya tidak melihat apa-apa dan masih tersenyum.